Pemirsa, saling serang dengan menggunakan batu dan kayu terjadi antar dua kelompok warga di Timika, Papua, Jumat siang. Aksi ini terjadi karena adanya sekelompok warga yang hendak rapat pergantian ketua lembaga adat sebuah suku. Aksi saling lempar batu dan kejar dengan kayu terjadi setelah sekelompok massa tidak terima dengan adanya pertemuan tentang pergantian ketua lembaga adat suku Kamoro Jumat siang. Kelompok tersebut tidak terima karena kepala suku yang masih siah tidak diundang dalam pertemuan. Aksi saling serang yang berlangsung selama 30 menit ini akhirnya dapat diredam aparat keamanan. Menurut ketua lembaga suku Kamoro, pertemuan tersebut menyalahi aturan ADART sehingga muncul penolakan. Nah, ini tidak jelas toh. Nah, itu yang menjadi kita marah di situ. Saya datang selaku ketua, kenapa saya tidak dikasih tahu? Aturan hukumnya sudah jelas. SK sudah ada. Itu aturan hukumnya. Kita bicara aturan hukumnya. Penyelesaian masalah ini akan dilakukan dengan menggelar pertemuan antara kedua belah pihak. Sementara itu, akibat aksi saling lempar batu, belasan kendaraan roda 2 dan sebuah rumah rusak. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Keributan terjadi antar dua organisasi masyarakat di Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Polisi terpaksa menembakkan pistol untuk menghentikannya. Beberapa orang terluka dalam keributan yang terjadi karena salah paham tersebut. Tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk membubarkan keributan antar dua organisasi kemasyarakatan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Kamis malam. Dari rekaman video amatir terlihat, kedua kelompok saling serang. Sejumlah fasilitas rusak akibat keributan ini. Beberapa orang dari kedua kubu juga terluka. Dari pemeriksaan terhadap kedua pihak yang terlibat pertikaian, diungkap penyebab keributan karena salah paham. Ada sedikit perselisihan antara dua kelompok organisasi masyarakat ya. Perselisihan itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan antar pimpinan dan sudah tidak ada masalah. Artinya bisa selesai pada saat itu. Namun kemudian ada beberapa oknum selesai perselisihan itu ada miskomunikasi di lapangan. Ya. Dipikirnya masalah perselisihan belum ada penyelesaian. Nah, mereka saling memprovokasi dan hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kejadian tersebut. Sejumlah senjata tajam dan tumpul yang digunakan dalam keributan juga disita. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Penyelundupan narkoba jenis sabu ke wilayah Banten dan Jakarta kembali terungkap. Kasus tersebut terbongkar setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap dua tersangka, yakni YR sebagai kurir warga Tebet, Jakarta Selatan, dan IM sebagai pemilik dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan bruto 330,2 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi di sebuah apartemen Green Lake Tower di kota Tangerang Selatan. Petugas BNN Provinsi Banten menggerebek YR, seorang kurir sabu di apartemen Green Lake Tower, kota Tangerang Selatan, Banten. Dari kamar YR ditemukan 3 paket sabu seberat 330 gram beserta barang bukti lainnya. Penangkapan YR merupakan pengembangan tertangkapnya IM, seorang bandar narkoba di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Karena ini juga residivis juga, pernah ditahan dan dipidana di lapas, salah satu lapas di Jakarta. Residivis, terus dia berkenalan dan ini dikenalkan, kurirnya ini dikenalkan oleh temannya yang berada di Salemba pada saat itu. Jadi sebetulnya dia tidak langsung saling kenal, jadi mereka hubungan bertelepon dan dari yang bersangkutan kurir sekitar satu tahun. Setelah melakukan uji lab dan hasilnya positif sabu, petugas BNNP Banten kemudian memusnahkan barang bukti dengan cara di blender. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI ditembak anggota polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penembakan diduga dipicu karena istri pelaku selingkuh dengan korban.
Warga perumahan Mutiara 77 Kalukuang, Jeneponto, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan suara tembakan dari rumah Serda Hasanuddin. Suara tembakan tersebut terdengar beberapa kali. Tembakan berasal dari senjata api jenis revolver milik Bribka Herman. Penembakan terjadi setelah ia mendapati istrinya sedang bersama Hasanuddin di kamar. Bribka Herman kemudian menembak istrinya dan Hasanuddin. Istri pelaku mengalami luka tembak di bagian kaki, sementara Hasanuddin mengalami luka di kaki dan dada sebelah kanan. Pasca penembakan, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Guntur Laupe bersama Kasdim Kodim Jeneponto mendatangi Mapores Jeneponto. Hingga saat ini, kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Warga Muslim di wilayah Dearborn, Michigan, Amerika Serikat menggelar lomba menghias rumah dengan dekorasi lampu bernuansa Islami. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.